Cerita terjadinya Lau Kawar. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah desa di daerah Karo bernama Kawar. Desa Kawar dikenal dengan tanahnya yang sangat subur. Maka dari itu, bukan sebuah kebetulan jika sebagian besar penduduk desa Kawar menjadikan bercocok tanam sebagai mata pencaharian sehari-hari. Kawasan pertanian diolah dengan cara tradisional dan mengandalkan alam. Tanahnya yang subur membuat hasil pertanian selalu melimpah ruah. Biasanya, sisa-sisa hasil panen akan disimpan ke lumbung-lumbung desa dan kemudian dibagikan ketika musim paceklik tiba. Pada suatu hari setelah musim panen, para penduduk desa Kawar diliputi dengan kebahagiaan karena hasil pertanian mereka meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Bahkan, lumbung-lumbung desa yang biasanya cukup untuk menyimpan hasil panen ternyata sampai tidak muat. Lihatlah kan, hasil panen kita tahun ini meningkat kali sampai nggak mau lagi tempatnya ini. Iya kan, harus kita rayakan ini. Ayolah kita rayakan buat acara pesta adat di desa kita. Setuju? Setuju. Sebagai ucapan rasa syukur, penduduk desa Kawar kemudian menyelenggarakan upacara adat. Pelaksanaan acara adat itu dihadiri oleh banyak orang dan terlihat meriah. Para penduduk mengenakan pakaian terbaik mereka, dan kaum perempuan menghidangkan beragam masakan enak. Upacara adat itu semakin dimeriahkan dengan pagelaran musik. Semua penduduk desa yang menghadiri acara itu pun menari dan menikmati masakan dengan sukacita.
Namun, ternyata kebahagiaan yang sama tak dirasakan oleh seorang nenek yang tinggal di desa Kawar. Ia tidak bisa menghadiri pesta karena tidak mempunyai tenaga untuk berjalan. Wanita tua ini tinggal di rumah sendirian oleh anak, menantu, beserta cucunya yang pergi ke upacara adat desa. Sang nenek hanya bisa membayangkan bagaimana kemeriahan upacara adat desa. Ia meratapi nasibnya yang tak bisa pergi kemana-mana selain hanya tergeletak di atas kasur. Ia juga merasa sendirian karena tak ada anggota keluarganya yang peduli untuk menemaninya. Aku sangat ingin pergi ke acara adat itu untuk berkumpul dengan mereka. Namun tenagaku sudah tidak kuat lagi untuk berjalan ke sana. Di tempat upacara adat desa dilaksanakan, para penduduk dengan senang hati menyantap masakan yang telah dimasak oleh kaum perempuan. Beragam olahan daging ayam, kambing, lembu, babi, dan ikan mereka nikmati sambil bertukar lelucon. Kemeriahan suasana itu membuat anak, menantu, dan cucu sang nenek lupa akan kondisi wanita tua itu di rumah. Mereka sibuk menyantap makanan dan berbincang dengan para tetangga yang hadir dalam acara tersebut. Ih, rame kali acara adat kita ini ya, Pak. Iya, rame kali kan, meriah dia. Iya, istimewa ini. Itu mamamu. Ayolah ke sana. Ngapain? Cobain lah masakan ini, enak loh. Ini opung baru yang masak ya, Mak? Coba, coba. Coba ya. Enak. Enak ya, Mak? Enak ya. Pasti kan orang masak ya. Kita kan lucu-lucu sama kita ini. Rasa urap. Ada bulitnya. Di rumah, sang nenek sedang mencari-cari makanan karena ia sangat lapar. Aku sangat lapar. Apakah ada makanan di rumah ini? Sang nenek berjalan ke meja makan dan membuka tudung saji. Kejamnya mereka sampai tidak meninggalkan makanan untukku. Saat sang anak tengah membereskan makanan di acara adat desa, ia baru teringat dengan kondisi ibunya di rumah. Laki-laki ini kemudian menyuruh istrinya untuk membungkuskan kelebihan makanan dan menyuruh anaknya untuk mengantar bungkusan itu ke neneknya di rumah. Aduh, lupa pula lah aku bungkus untuk mama. Kusuruhlah dulu dia. Dek, tolong dulu kau bungkuskan untuk mama. Lupa pula aku, nanti kau suruh antarkan anak kita ya. Baiklah, Bang. Jangan lupa. Iya, Bang. Sang istri kemudian membungkuskan makanan dengan cepat, lalu menyuruh anaknya untuk mengantarkannya. Nah, hantarkan dulu makanan ini ke rumah nenek. Males sekali loh aku, Ma. Aku belum makan. Cepat hantarkan dulu. Ya udahlah. Pegang dulu ini. Anak itu pun menuruti perintah ibunya. Ia membawa bungkusan makanan itu dengan sangat hati-hati. Sayangnya, di tengah-tengah perjalanan, anak itu merasa lapar dan akhirnya membuka bungkusan makanan yang ia bawa. Sampai kali aku disuruh antarkan, udah panas tempatnya. Makanlah dulu ini. Udah habis aja, lupa aku ngasih tempat nenek. Udahlah aku bungkuskan aja lah ini. Di dalam bungkusan itu terdapat masakan ikan arsik yang menggiurkan. Anak itu pun menyantap makanan itu dengan lahap dan hanya menyisakan tulang-tulang. Ia melanjutkan perjalanan ke rumah dan memberikan bungkusan itu kepada neneknya. Ini bungkusan dari Bapak.
bungkusan dari Bapak. Aku sudah lapar sekali, terima kasih ya. Iya. Aku dulu, Nenek. Ya. Setelah cucunya pergi, sang nenek membuka bungkusan makanan kiriman anaknya dengan sukacita. Namun, yang ia temukan hanyalah tulang belulang ikan yang hampir habis dagingnya. Wanita tua itu merasa sedih dan kecewa karena anaknya menganggap dirinya seperti binatang yang hanya diberi sisa makanan. Dengan wajah yang berlinang air mata, sang nenek kemudian berdoa kepada Tuhan supaya mengutuk anak dan menantunya itu. Wanita tua ini tidak tahu jika cucunya lah yang menyantap makanan titipan orang tuanya untuk neneknya. Tuhan, kejamnya mereka, anak dan menantuku, hingga memberikan sisa-sisa makanan kepadaku. Ya Tuhan, berilah mereka pelajaran atas kedurhakaan mereka ini. Namun, nasi telah menjadi bubur. Setelah sang nenek melontarkan kutukannya untuk anak dan menantunya, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi bendung gelap, dan kemudian turun hujan dengan lebatnya. Para penduduk yang masih di acara adat yang semula bersukacita, tiba-tiba menjadi panik. Para anak kecil menjerit penuh isak tangis, sementara orang-orang dewasa berusaha mencari tempat untuk berlindung diri. Air hujan yang tak kunjung mereda itu lama-lama menenggelamkan rumah-rumah di desa Kawar. Tak satu pun penduduk desa yang berhasil menyelamatkan diri. Desa yang sebelumnya damai dan sejahtera itu berubah menjadi danau. Danau itu kemudian dikenal sebagai Laut Kawar, yang artinya danau air tawar. Begitulah akhir dari cerita rakyat terbentuknya Danau Laut Kawar, yang berasal dari Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih. Anak Durhaka, karya L. Lilin Simponi. Air mata kedurhakaan, kala matahari menyengat penuh kemurkaan. Jurang nan terjal menghimpit langkah harapan. Kelokan tajam sering menghadang arah perjalanan. Keringat yang dulu mencucur menetes perih dan melebur. Mata pun tak sanggup terpejam mengatakan jujur. Ragamu berdiri tanpa tulang kapur. Sambil berjalan menyusuri ilalang rapuh, doa terus membait dari lidahmu yang keluh, menyemogakan anakmu menimang rasa bahagia berlabuh. Jauh dari pengabdian yang kini kau tempuh, meski hari-hari kau dapati penuh tangis, tetapi bukan untuk anakmu yang berwatak bengis. Tuhan pasti tunjukkan air susu termanis dari segala penistaan seseorang anak berhati egois.
kebujanua dia taoroina alai dede gusino tefuyu iyo edo balala naya faelungu Tangis terelu aku turang, keke kudu kutaput aku turang. Kuda teken karina jelma, si metas tengel copiku, mege karina berita. Karina nengga, dengan kukuso marsang, relu aku kipema ko turang kekelengen, bagi si biasa sedekain. Pangan rasa mau bagi, si capet tengoli, si tengi bagi si pagit, lezza dagingku oda kumerna ningula kumerna likir ke kimela mela mengida dengan mela onda kumerna pik lakoku irang hari-hari kuida godem mane berbining mane berbuca pemainmu turang ma terus misken aku dahulu sini tadi akan merdenger pederungiku bukbak jana mererusen eluku minggir kiri daging Serma dengan doringkon tohongon aloya Serma dengan doringkon tohongon boto si cengesan Nasuan matimba hoda boto dua katang sadari Naubamba parla hoda boto ulang songon sapari Serma dengan doringkon tohongon aloya Serma dengan doringkon tohongon boto si cengesan Ulangi pondor gumbara boto timbaho si hondoran Ulangi tondor upada boto imbaho si tonggo
kon tongon boto si cengesan Todong hodong na hel pada boto ulangi pandur-dur hon anggo adong na lepak da boto ulangi paruhur hon serma dengan doring kon tongon aloya serma dengan doring kon tongon boto si cengesan